Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Topik minggu kita hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya untuk menerima didikan yang dari Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh diiringi musik preludium. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 561 ayat 1 dan ayat 3. Hai umat, nyanyilah. Hai umat, nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian 30 ayat 2, Yesus berilah roh hikmat. Ajarilah kami selalu untuk memahami semua perintah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita muji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 2 dan 3, Betapa Agung Kasih-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 ayat 1. Tu stodikon. Di hatiku ya Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita yang menjadi epistel pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan membacanya secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Habis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita muji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 228 ayat 2 dan 5.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat, dilanjutkan doa syafaat. Marilah kita mendengarkan warta Minggu kita pada hari ini, warta Minggu ke-16 setelah Trinitatis, Minggu 19 September 2021 pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis, topik minggu, hidup dalam didikan Tuhan, tutup altar berwarna hijau. Pelayanan ibadah. Pelayanan ibadah hari ini, yang melayani ibadah pada hari ini, Petkhotbah Pendeta Resort kita, liturgi Situa Poltak Panggabean, pembaca warta calon Situa Frendi Pangaribuan. Tuhan kiranya memberkati para hambanya yang melayani hari ini. Pelayanan ibadah minggu depan, tanggal 26 September 2021, yang melayani Petkhotbah Pendeta Resort kita, liturgi Situa James Sagala, pembaca warta calon Situa Evelinda Sigalingging. Tuhan kiranya memberkati persiapan para hambanya untuk melayani. Verifikasi keuangan resort. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, mulai pukul 11 WIB, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui tim verifikasi telah melakukan verifikasi keuangan resort HKBP Resort Diaspora. Verifikasi berjalan baik. Kiranya Tuhan memberikan berkat melimpah kepada semua warga jemaat HKBP Resort. Ibadah perayaan ulang tahun ke-87 Situa R. Nyonya Manurung Borussia Turi, ibadah Jum. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 19 WIB, keluarga Situa R. Nyonya Manurung Borussia Turi akan melakukan ibadah perayaan ulang tahun ke-87 Inang Situa R. Nyonya Manurung Borussia Turi. Keluarga yang mengundang semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora untuk hadir bersama-sama. Link Zoom ibadah akan dikirimkan menyusul ke dalam grup WA kita. Terima kasih. Ulang tahun. Pendeta dan Parhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 19 sampai tanggal 25 September 2021. Pertama, 19 September, Edwal Tua Sitohang, pemuda. Kedua, 19 September, Patrick Jokelin Rahel Sitanggang, anak sekolah minggu. Ketiga, 22 September, Situa R. Nyonya Manurung Borussia Turi lansia. Keempat, 23 September, Andre Manurung pemuda. Kelima, 24 September, Nyonya Pendeta R. Sitohang Boru Marpaung. Ibu,
25 September Mogarut Cahaya Siagian Remaja. 25 September Bapak B. Meha Boru Tambunan. Bapak, firman Tuhan yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta Keuangan pertanggal 19 September 2021. Saldo pertanggal 11 bulan 9 2021 untuk Huria Rp1.166.729. Untuk pusat Rp432.000. Untuk PTK Rp24.177.820. Jumlah pemasukan pertanggal 12 sampai 18 bulan 9 2021 untuk Huria 350.000, untuk pusat 235.000, untuk PTK 180.000. Total pemasukan 765.000. Pengeluaran pertanggal 12 sampai 18 bulan 9 2021 Rp2.050.000. Saldo pertanggal 18 bulan 9 2021 untuk Huria Rp69.446.729. Untuk pusat Rp667.000, PTK Rp24.357.820. Saldo akhir pertanggal 18 bulan 9 2021 Rp94.491.549. Dikurangin uang kantor pusat Rp667.000. Total saldo uang Huria dan PTK pertanggal 18 bulan 9 2021 Rp93.824.549. Topik yang kita doakan minggu ini, mari kita mendoakan pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kedua, Dr. T.A. Simatubang Boru Tambunan rawat jalan dan pemulihan di rumah. Ketiga, Situa Nyonya Erma Nurung Boru Siaturi, semoga diberi Tuhan dan kekuatan. Keempat, Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang atau Bapak Ipana rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kelima, Bapak Huta Barat Boru Nababan rawat jalan di Pona Pasokit. Demikianlah warta kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita nanti dengan damai sejahtera. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Gimana kami masih dapat berkumpul di pagi hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu pada hari yang lewat sampai pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami boleh berdoa pada saudara-saudara kami yang pada saat ini yang kurang sehat atau sudah lanjut usia ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kesehatan, kekuatan pada mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, supaya dapat mereka lebih mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga tangan-tangan medis yang selalu dekat kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan karena Engkau sudah memberikan 1 tahun umur kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan sukacita ya Tuhan, supaya mereka juga dapat mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang pada hari ini melakukan kebaktian di rumah, dan juga kami yang di sini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu bersama kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau berikan kesehatan pada kami ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa pada pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat melalui hidup kami setiap hari ya Tuhan, yang seturut yang Kau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas kebaktian ya Tuhan. Kiranya Kau berikan sukacita dan kesehatan pada kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang bertempat tinggal di sekitar gereja ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mendukung program-program gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang dari mulai terendah sampai yang tertinggi ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kau berikan sukacita dan berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Supaya apa yang mereka inginkan biarlah seturut yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan, masih banyak yang kami minta. Kami Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan doa-doa kami ini ya Tuhan. Di atas segalanya, ampuni segala dosa-dosa kami atau perilaku kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 827 sambil mengumpulkan persembahan untuk Huria dan Pusat. Firman Tuhan jaya di seluruh dunia. Kita ulangi ayat 1. Musik. Ayat 1 sekali lagi kita nyanyikan. Firman Tuhan jaya di seluruh Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah
pasal yang ke-10 diawali dari ayat ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, sebelum revolusi industri di Perancis terjadi pada awal abad ke-18, kehidupan masyarakat pada saat itu masih bersifat konvensional. Karena pada saat itu masih manusia hidup bersifat agraris. Mereka hidup dalam sistem ekonomi pertanian. Namun setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad yang ke-18, maka dimulailah era revolusi industri yang pertama. Yaitu yang dulu sistem pertanian, kehidupan masyarakat beralih menjadi perindustrian pertambangan. Namun ilmu pengetahuan berkembang tidak sampai di sana. Masyarakat terus berinovasi, melakukan penelitian dan penemuan-penemuan. Maka berkembang ilmu pengetahuan dalam dunia transportasi. Dulu yang mesin itu tenaga uap berubah menjadi listrik yang bisa secara otomatis beralih kepada transportasi, mobil, dan bahkan juga industri yang kedua ini mendukung terjadinya perang dunia kedua, di mana teknologi-teknologi peperangan sudah berkembang. Dan selanjutnya teknologi juga semakin berkembang dan ilmu pengetahuan. Masyarakat tidak pernah berhenti untuk melakukan penelitian. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang dalam dunia informasi. Dengan munculnya komputer, handphone, dan di sana terjadi perubahan-perubahan. Bukan lagi hanya manusia bergerak dalam industri pertambangan, transportasi, tetapi juga sudah menggunakan komunikasi. Dan pada saat ini kita memasuki era industri yang keempat, di mana setiap manusia terhubung antara yang satu dengan lain dengan sistem internetisasi, dunia digital. Dulu manusia yang hidup dalam konvensional, manual, saatnya beralih ke dalam hidup dunia yang digital. Semua kita memasuki dunia digital kita masing-masing. Tidak ada lagi sepertinya saat ini orang yang tidak hidup dalam dunia digital. Tidak ada lagi orang yang saat ini tidak menggunakan Facebook, tidak menggunakan WA, tidak menggunakan Instagram. Jika kita ingin menyelidiki seseorang tokoh profil siapapun itu, hanya tinggal klik namanya, cari di Google, cari di DuckDuckGo, cari semua, pasti mereka ada di sana. Termasuk kalau ingin mencari pendeta sinaga fotonya di mana, bisa dilihat di YouTube juga, bisa juga dilihat juga di internet. Itu menunjukkan memang adanya terjadi perubahan. Tetapi yang menjadi persoalan pada abad yang pertama ketika revolusi industri dimulai di Perancis, akibatnya perbincangan manusia tentang keimanan, tentang ketuhanan mulai tersingkir. Karena pada saat itu manusia tidak tertarik lagi berbicara tentang siapa Tuhan itu. Tidak tertarik lagi berbicara tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Yang dibicarakan adalah bagaimana teknologi itu bisa mengatasi persoalan. Bagaimana teknologi itu bisa luar biasa mengubah kehidupan manusia. Dan istilah kata Tuhan juga sudah jarang digunakan manusia pada saat itu karena rasional berpikir sudah berkembang. Dan akibatnya apa? Seorang filsuf ataupun ahli filsafat Jerman yang bernama Nietzsche, dia mengatakan God is dead, Tuhan itu sudah mati.
Tuhan itu mati bukan karena memang dia dibatasi ruang dan waktu. Tetapi ketika dikatakan Tuhan itu mati, adalah karena memang rasional manusia yang semakin tinggi, sehingga menyingkirkan keberadaan Tuhan itu dari dalam hatinya. Dan akibatnya kehidupan kerohanian itu mulai tersingkir karena rasional itu sudah diumatamakan. Belum lagi ada ajaran Nietzsche yang mengatakan ketika manusia diberikan Tuhan ilmu pengetahuan, sehingga manusia itu menggunakan optimalisasi pengetahuannya, seolah-olah tidak ada lagi dari teknologi itu sisi-sisi dari dunia ini yang tidak bisa dipahami. Manusia mencoba menghitung berapa jarak antar bintang, berapa jarak antar galaksi, berapa kedalaman laut. Dan kita bisa mengetahui juga, memprediksi di mana terjadi, apalagi saat ini Bapak Ibu sekalian dengan kemajuan teknologi. Ketika saya melihat bagaimana penjelasan Bapak LBP tentang pemberlakuan PPKM ini, dia menggunakan katanya kerjasama dengan menggunakan NASA, kerjasama dengan satelit. Jadi dari satelit itu bisa disensor mobilisasi masyarakat di Indonesia, di mana terjadi pemadatan, di mana terjadi mobilisasi yang begitu jarang. Maka di sana ketika dipantau dari satelit, dari NASA, dia bisa melihat sensor itu, pergerakan-pergerakan masyarakat yang padat. Maka di sana diperlakukan PPKM 1, 2, 3, 4, dan juga darurat. Jadi mereka menggunakan teknologi itu, bisa mensensor di mana kepadatan-kepadatan masyarakat. Itu yang bisa kita lihat, oleh karena memang teknologi sudah membawa manusia kepada kemudahan-kemudahan itu, dan seolah-olah tidak ada lagi sisi-sisi dunia yang tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan, maka pada saat itu ilmu pengetahuan semakin menonjol, rasionalisme manusia semakin meningkat, tetapi curiosity, keinginan tentang Tuhan itu mulai tergeser, hilang. Dan itu yang menyebabkan Tuhan itu sudah mati. Tidak ada lagi berbicara tentang Tuhan. Kalau di Bonapasogit berkumpul 3 orang, 4 orang, dan ditaringoti isi Tuhani. Namanya ditaringoti. Berapa berhasilnya panen cabai, berapa kali 1 tahun bisa kita buat dengan pupuk. Kemudian bagaimana menghitung ini, keuntungan-keuntungan. Semua dunia kita sudah bicara tentang masalah ekonomi, masalah keuntungan, dan bukan lagi masalah iman. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara dalam nats kita saat ini tentang orang bodoh, dan orang pintar dalam arti yang berhikmat, itu bukan masalah orang bodoh yang tidak mempunyai pengetahuan. Tetapi dalam nats kita saat ini yang dikatakan orang bodoh adalah orang yang terlampau mengandalkan pikirannya dan tidak mau membuka ruang untuk Allah berbicara di dalam hatinya. Orang yang bodoh dipahami di sini adalah orang yang ngeyel, yang bebal, yang ngotot bahwa yang benar itu adalah cara berpikirnya. Dia hanya mengandalkan kemampuan logikanya, mengandalkan kekuatannya. Padahal secara prinsip pengkhotbah ingin mengatakan semua adalah sia-sia. Ketika pengkhotbah mengatakan sia-sia, itu bukan berarti dia melihat sesuatu itu pesimis. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, pengetahuan kita, disitulah kesia-siaan itu terjadi. Apa gunanya banyak belajar? Apa gunanya seperti ini? Orang kaya, orang miskin sama-sama mati kok. Orang baik, orang yang jahat juga sama-sama mati kok. Semuanya juga akan menjadi debu. Seandainya manusia mati tinggal debu, hewan mati tinggal debu. Seandainya dicampurkan tanah dari debu dari hewan dan debu dari manusia, kita nggak tahu lagi membedakan mana yang berasal dari binatang, mana yang berasal dari manusia. Ini yang menyebabkan oleh pengkhotbah, jika seperti itu hidup ini adalah sia-sia. Jadi bagaimana kita memaknai hidup ini supaya jangan sia-sia? Kalau semua juga toh mati, bahkan banyak juga orang saat ini tidak sadar. Pengkhotbah ingin menjelaskan banyak orang, khususnya seperti orang Batak juga, ingin memperoleh untung yang banyak, tapi justru dia rugi. Kan ulo doson hitalak Batak amang nang ite, neng mangomo 50.000, ale rugi 100.000. Mulu menggati barang hidungan nasega, ada kepeng. Ale manuhur barang niba, ada kepeng. Kan ulo soni kita pinjam sepeda motor orang. Kita nggak punya motor. Tiba-tiba kecelakaan. Setelah kecelakaan motornya rusak, nggak bisa lagi dibenerin, harus ganti yang baru. Terpaksa kita mengutang dari orang lain.
Apa yang terjadi? Beli motor orang ada, beli motor sendiri tidak ada. Gudak kita Sonia Manginang. Semua. Oleh sebab itu sebenarnya pengkhotbah ingin melihat bagaimana kita memaknai kehidupan kita itu supaya bermakna. Memaknai kehidupan itu supaya kita berguna, tidak sia-sia. Sebagaimana yang terjadi di dunia ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini jangan hanya seperti kehidupan yang hanya menjalani rutinitas. Tanpa kita memberikan makna. Kalau seandainya kita saat ini menggambarkan hidup kita ini seperti lembaran, seperti kertas. Bagaimana kita mau menulis biografi kita dalam lembaran kertas itu. Menulis kehidupan kita ini dengan perilaku-perilaku kita. Dengan perkataan-perkataan kita. Sehingga ketika saya nanti mati, saya meninggal. Tulisan apa yang mau saya tulis tentang kehidupan saya dalam buku kehidupan itu. Apa yang kita lakukan, itulah tulisan kita. Apa yang kita katakan, itulah tulisan kita, kehidupan kita. Dan pengkhotbah ingin mengatakan, jadilah orang yang berhikmat. The man behind the gun. Manusia itu sebenarnya dia mengendalikan senjata itu. Sehingga dia harus mampu menggunakan kehidupan dia. Menulis apa yang mau ingin ditulis dengan hikmat dari Tuhan. Menggunakan hidup itu dengan suatu kebebasan berpusat kepada kehendak Tuhan. Maka berhikmatlah dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya, bagaimana kita supaya menjadi orang yang berhikmat? Bapak Ibu sekalian, dalam Naskita saat ini ada 2 kriteria orang. Orang bodoh, orang pintar atau orang berhikmat. Orang bodoh di sini digambarkan adalah orang yang bebal. Kalau dalam bahasa Batak, oto dan tarpar siajaran, pistar aliran tarpar guruan. Dia pintar, merasa pintar, tapi kita tidak bisa belajar dari dia. Tapi dia bodoh, tidak mau belajar. Walaupun kita ajari dia sulit untuk menerima. Itu adalah orang bebal. Orang yang selalu menolak didikan. Orang yang selalu merasa benar. Orang yang selalu merasa hebat. Dia adalah orang yang berorientasi egosentris. Hanya berpikir kepada akal budinya sendiri. Orang yang pintar dia tidak berpikir hanya pada dirinya sendiri. Tapi dia berorientasi kepada firman Tuhan. Yang kedua, karakter orang bodoh, yaitu adalah orang yang selalu ngotot. Yang selalu dia melihat sisi lain, tidak melihat sisi lain dari dunia ini, hanya melihat dari sisi dia. Boleh dikatakan dia hanya menggunakan kacamata kuda. Hanya apa yang di dalam pikirannya ini ajalah yang benar. Tetapi orang pintar, dia berpusat hidupnya kepada anugerah Tuhan. Itu sebabnya orang bodoh jalannya menuju kepada kebinasaan. Orang berhikmat jalannya menuju kepada keselamatan. Bukti orang-orang yang berhikmat di dalam nas ini dengan jelas. Yang pertama di ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan orang bodoh dengan orang yang berhikmat? Orang bodoh, dia memiliki kapak. Tetapi kapak itu tumpul. Dia menggunakan tenaga. Menghabiskan potensi dalam dirinya, kemampuannya. Tapi tidak mempunyai hasil. Karena kapaknya tumpul. Jadi orang bodoh selalu mengandalkan otot. Selalu mengandalkan tenaga. Sebaliknya orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengandalkan kiat. Keahlian. Dia akan mengasah. Asah itu berarti adalah proses pendidikan. Dia diajari, dididik, kita bisa gambarkan seorang sebuah besi yang tumpul ketika diasah mungkin sulit. Tapi ketika terus diasah, maka dia akan tajam. Sehingga untuk menghasilkan hasil yang optimal tidak harus butuh tenaga yang sangat kuat ataupun menghabiskan tenaga. Hanya dengan tenaga yang sederhana saja, pohon itu bisa tumbang, ditebas. Perbedaannya, orang bodoh mengandalkan hanya otot. Tetapi orang yang berhikmat, dia mengandalkan keahlian, kiat.
Dan hal yang luar biasa, dia mengandalkan hanya dengan bagaimana dia berinovasi tentang pengetahuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya di ayat yang ke-11, yang membedakan orang berhikmat dan orang bodoh, orang berhikmat itu bersikap antisipatif. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Ketika dia memprediksi apa yang terjadi di depan, maka dia bisa mempersiapkan diri saat ini. Itu digambarkan dengan jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Sebenarnya kedua bisa kita gambarkan, orang bodoh mempunyai pengetahuan, orang pintar mempunyai pengetahuan atau orang berhikmat, tapi pengetahuan orang bodoh itu selalu dia datangnya terlambat. Jika dikatakan tadi, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, berarti dia mempunyai mantra, dia tidak tepat waktu menggunakannya, sehingga ketika ular itu datang, sudah dipargut dulu. Kalau dia sudah dipargut, apa gunanya mantra lagi? Misalnya dia punya ular ini, dilepaskan di sana. Dia nggak mau baca mantranya. Dia coba bermain-main dengan ular itu, dipagut. Ya udah, konyol. Itu orang bodoh. Tapi orang pintar atau orang berhikmat ketika dia memiliki di situ peliharaan ular, sebelum ular itu keluar dia harus memantrai dulu seperti paham ular. Kemudian dia berkomunikasi bisa. Itu sebabnya kalau orang yang berhikmat digambarkan di sini adalah orang yang mempunyai antisipasi. Orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bagaimana dia bisa memprediksi yang terjadi itu adalah dengan kemampuannya menganalisis persoalan-persoalan sosial saat ini. Contohnya, kalau kita tahu cuaca mendung, berarti kita akan berpikir hujan akan datang. Itu berarti, kenapa kita tahu hujan akan datang? Karena saat ini kita melihat ada mendung. Kalau kita sudah tahu COVID itu bahaya, dan kita sudah melihat banyak orang yang korban, maka bagaimana kita menjaga? Oh, gunakan masker. Puji Tuhan, semua yang hadir sini gunakan masker. Kemudian apalagi kalau nanti bersentuhan dengan tangan, gunakan hand sanitizer. Kemudian apalagi kalau kita terlampau banyak padat, oh jaga jarak. Itu kan semua antisipatif. Maka ketika kita menghadapi COVID ini, peran yang paling utama adalah antisipatif. Pencegahan. Orang yang berhikmat, dia tahu mencegah. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang berhikmat dari orang yang bodoh. Orang berhikmat itu, ucapannya selalu menarik. Ucapannya selalu konstruktif. Membangun, bukan menghancurkan, bukan melecehkan. Karena orang bodoh, tong kosong, nyaring bunyinya. Itu yang bisa kita lihat ayat yang ke-13. Ayat ke-14. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi orang yang bodoh banyak bicaranya. Namun hasilnya selalu membuat dia celaka dan menelan dia sendiri. Orang yang berhikmat tidak. Ucapan-ucapan yang keluar darinya selalu dirindukan. Selalu dinantikan. Ketika dia berbicara, ada semangat, ada spiritualitas yang hadir. Dan orang lain yang mendengar pembicaraannya merasa tenang, sabar, dan bersuka cita. Walaupun dia pada saat itu mengalami pergumulan dan penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebenarnya nats ini ingin mengajak kita bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana kita menggunakan hidup kita supaya berguna dan bermakna, maka kita harus mencari hikmat itu, sehingga hikmat itulah yang mengajar kita memaknai kehidupan kita sehingga bisa berguna bagi orang lain. Hikmat itulah yang menuntun kita untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita hidup dalam kebaikan. Dan ketika kita hidup dalam kebaikan, maka hidup kita itu berguna. Di sanalah hikmat itu berperan. Hikmat mengajari kita mengambil keputusan, mengambil pilihan, mengambil kebijakan di tengah kesulitan yang kita alami. Yang kadangkala kesulitan itu sedang mengancam hidup kita, menghancurkan kita. Tapi dengan hikmat kita dituntun mampu menempatkan diri dalam semua situasi dan kondisi, tetapi dengan tetap memelihara iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus bedakan orang yang berhikmat dengan orang yang licik ataupun bulus.
Orang yang licik atau bulus, dia bisa akan menggunakan segala cara apapun. Yang penting dia menyelamatkan diri. Termasuk dalam konteks saat ini. Supaya dia aman, jabatan langgeng, tidak terganggu apapun. Ganti KTP, yang agama A, agama B. Kemudian ketika kita berbicara, dia selalu mengatakan, walaupun namang KTP ku ini, sebenarnya aku orang Kristen namang, serajin ke gereja. Tapi kan Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia cerdik tapi tulusnya enggak ada. Karena tulus itu sudah banyak nama orang. Ada si tulus Margaon, ada si tuluson. Udah banyak si tulus itu nama orang. Jadi banyak orang sekarang hanya cerdiknya. Akibatnya apa? Dia cerdik itu hanya selalu ingin menyelamatkan diri. Tetapi identitas, moralitasnya, imannya, karakternya sudah hilang. Itulah yang namanya cerdik manipulatif. Dari konteks duniawi. Tetapi ketika dikatakan di sini berhikmat, ada cerdiknya, tapi ada tulusnya. Tulus inilah yang membuat kita selalu tetap mengingat identitas kita sebagai orang Kristen. Adong gujul mamanginang, toema, dia katanya dia berhikmat itu, tulus atau cerdik ya, supaya anaknya lulus, udahlah, bangun relasi, kemudian kasih uang, sogok suap. Kan hidup bisuk dia mang tehei. Itu berhikmat enggak? Atau itu namanya apa? Kalau kita supaya lulus, anak kita PNS, baru perguruan negeri, kasih uang, karena kita kenal orang yang penguji. Itu orang berhikmat enggak? Karena kita melihat orang banyak juga yang lulus karena seperti itu. Tiba-tiba kita kasih uang suap sogok, tapi ternyata tidak lulus juga. Akibatnya masuk kasus hukum. Banyak seperti itu. Saya pernah pengalaman seperti itu yang saya dengar. Keluarga juga. Mau masuk tentara. Oke, bisa kok diurus. Berapa? Sekian ratus juta. Ya udah dikasih. Separuh dulu dikasih setengah. Tiba-tiba pada hari hanya katanya, oh sudah tinggal 1% lagi. 99% pasti lulus katanya. 99%. Pengumumannya besok yang terjadi yang 1% itu. Tidak lulus. Kemudian protes. Kenapa tidak lulus? Saya sudah kasih uang. Salah kau, kasihnya kan cuma setengah, enggak sekali semua. Terjadi konflik. Itu berhikmat enggak? Itu bukan berhikmat. Banyak orang saat ini Bapak Ibu sekalian, dia ingin memperoleh untung, tapi dia mengalami kerugian. Molo hepeng nga, boy domago sia-sia, tuakan nasusuman, alai mengurupi dongan nak darok hepeng nga. Ngerti bahasanya itu Bapak sekalian? Ada orang bisa kehilangan 200 juta, mohon maaf, menjudi online, tetapi tetangganya di sebelah hanya minta air minum, tidak bisa dikasih. Gudang gosoni sol masonari. Uang bisa hilang banyak tanpa ada cintrungan, tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan keluarganya, dia hata-hatai do. Ngabinoto, selalu dia mengeluh. Tetapi uangnya bisa hilang sia-sia ratusan juta. Bahkan miliaran. Apalagi sekarang ini dengan sistem-sistem game-game online yang bisa menelan harta orang. Bukan hanya ratusan juta, tapi bisa miliaran. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka sebenarnya kalau dikatakan berhikmat di sini bukan hanya berpikir tentang kenikmatan dunia. Berhikmat bukan hanya berpikir tentang kebutuhan diri sendiri. Tetapi berhikmat di sini adalah bagaimana kita juga memikirkan orang lain. Bagaimana kita berpikir apakah yang kita lakukan ini Tuhan senangnya atau tidak. Kalau saya mengambil kebijakan keputusan dalam hidup saya, pertanyaan pertama, apakah Tuhan menginginkan ini? Apakah Tuhan selalu berharap ini? Jangan-jangan Tuhan sedang menertawakan saya ketika saya melakukan dan merencanakan tentang hal ini. Hati-hati kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan itu sebabnya ketika kita dituntut menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Itu yang menjadi pertama, dasar firman Tuhan. Yang kedua, dalam menjalani kehidupan ini kita harus berfokus kepada anugerah Tuhan. Sebagai pengendali, sebagai membangun kepercayaan diri kita, kita harus menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ketika kita diminta untuk menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus benar-benar menjadikan Kristus itu. Karena Kristus adalah hikmat Allah.
maka kita menjadikan dia bukan hanya sebagai teladan, bukan hanya sebagai apa yang kita ikuti seperti khotbah minggu yang lalu mengikutinya, tapi menjadikan dia menjadi pusat segala gerak kehidupan kita, baik dalam berpikir maupun dalam perbuatan kita. Yang pertama tadi, berfokus dasar kita adalah firman Allah. Yang kedua, kita selalu berfokus pada anugerah Allah tentang hidup kita, karena hidup ini bukan kemampuan kita tapi adalah anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, menjadikan Kristus menjadi pusat pergerakan kehidupan kita, di mana dialah yang menentukan arah langkah kita sampai pada akhir zaman. Kesanalah kita, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Dan ini juga yang dikerjakan para misionaris ketika mereka datang ke Tanah Batak, Bapak Ibu sekalian. Nomensen dalam memberitakan Injil, ada ungkapannya yang sangat terkenal mengatakan kepada orang Batak saat itu. Dang tarpajong joko harejoni de Batak di bagasan haoton. Kamu tidak akan bisa membangun kerajaan sorga di dalam kebodohan. Dan itulah yang mendasari para misionaris pertama sekali datang ke Tanah Batak, membangun sekolah, mendidik anak-anak orang Batak. Dan hal yang luar biasa, ketika para misionaris mendidik orang Batak itu, kita bisa bayangkan, kita mungkin masih segar ingatan kita si Opa ya. Opa yang meninggal dengan usia 108 tahun, kalau saya melihat itu adalah generasi ketiga lah ya pada masa Nomensen. Karena orang tuanya itu masih murid Nomensen pertama, gelangan pertama. Berarti kalau seperti itu, dia sudah merantau ke Bandung tahun berapa itu. Dan inilah yang ditanamkan oleh para misionaris masalah pendidikan. Dan pendidikan inilah mengubah pola pikir orang Batak. Yang dulu kita bangga kaya dengan banyak kerbau, banyak tanah, berubah. Kekayaan itu bukan lagi. Sekarang kekayaan dihitung dengan berapa anakmu yang sekolah, berapa yang sarjana, berapa yang sudah kerja, berapa yang sudah berpendidikan. Terjadi perubahan itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang harus kita. Kenapa? Karena memang bagi orang-orang misionaris pada saat itu, supaya orang Batak mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang dimaksud dengan Kristus itu, maka yang pertama adalah belajar, dididik, digembleng. Dan faktor yang lain itu hanya pendukung. Apa faktor pendukung itu? Kesehatan, perekonomian ataupun pergodungan. Tapi yang paling penting ketika mereka datang, sembari bersama-sama dengan penginjilan itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah mobilitas. Pendidikan adalah media, alat bagi para penginjil untuk mencerdaskan orang-orang Batak. Puji syukur, orang Batak itu setelah kekristenan masuk, keberadaan kita walaupun dalam hal yang kecil, kita diakui di tengah bangsa dan negara kita. Orang-orang Kristen itu memang kecil. Orang Batak itu memang kecil. Tapi walaupun dia kecil, begitu luar biasa dampaknya di tengah bangsa dan negara kita ini. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, seperti garam. Mek dunia sirai sedikit, disitulah dia nikmat rasanya. Kalau terlampau banyak garam, makanan itu tidak akan bisa kita makan. Gabi acibbo. Jadi biarkanlah kekristenan itu, biarkanlah orang Batak itu kecil dalam kuantitas, tapi global, kualitas luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Jangan minder kalau kecil. Bukan arti tubuh hamangnya. Kalaupun kecil pun tubuh nggak usahlah juga minder. Jangan minder dalam jumlah yang kecil, dalam skala minoritas. Tetapi minderlah kalau kita besar, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau di halak Batak, warna mai, mau aikon. Tahu terteh mau aikon? Besar lagi, beda lagi butuh aikon. Mau lihat kok mau aikon, mau imana belgai mana? Ali dang padat mau naik kosong. Nggak ada gunanya. Ayo depan dokon. Lebih bagus dia kecil tapi padat, berisi dan mampu mempengaruhi daripada besar. Ale sisi raon, ima istilah halak Batak. Lebih bagus sedikit menjadi garam daripada banyak tapi digarami. Lebih bagus sedikit tapi bisa menjadi cahaya daripada besar tapi gelap yang harus diterangi. Jadilah orang yang berpendidikan, orang yang berhikmat supaya kita berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya tetap mau membaharui diri kami, menerima didikan dari Tuhan.
dengan mengasah pengetahuan kami, mengasah iman kami. Sehingga kami Tuhan dapat memaknai kehidupan kami dan menggunakan kehidupan itu berguna menjadi berkat. Bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ajari kami Tuhan supaya hidup kami tidak hanya berfokus untuk kami, bersifat egois, tetapi juga bagaimana kami memikirkan apa yang perlu bagi orang lain. Biarlah kiranya Tuhan dengan memaknai kehidupan secara berhikmat, maka kami dapat memilah apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Janganlah kiranya Tuhan banyak tenaga kami, pikiran kami, energi kami, bahkan harta benda kami hilang tanpa bekas. Sementara ada orang lain yang tidak bisa kami bantu, yang membutuhkan pertolongan dari kami. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan, Kristus, Yesus menjadi bahagian dari kehidupan kami, yang membentuk pola pikir dan perilaku kami. Sehingga kami dapat menolong orang lain dengan apa yang ada pada kami. Bukan karena jumlah yang besar atau sedikit, tetapi apa yang kami miliki bisa menjadi berkat ketika kami mau berbagi dan mau menolong mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 232 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Serahkan semua kekurangan, Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita. Mama, pengabian. Bapak Ibu sekalian terkasih HKBP Resort Diaspora, kami Parhalado HKBP Resort Diaspora pengkhotbah dan liturgis Amang Sintua Panggabean mengucapkan bagi kita semua, khususnya bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, salam kami bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.